Shalom sahabat tunas remaja, kita akan belajar tentang di antara marah dan putus asa. Mari kita belajar. Hari ini rasanya pengen teriak, besoknya rasanya pengen nyerah aja. Udah capek, tidak ada gunanya. Satu sisi marah, kenapa hidupku begini terus? Sisi lain putus asa, percuma deh, aku nggak bakal bisa. Kayak diombang-ambing di tengah laut, capek, bingung, sesak. Kalau kamu lagi ngerasain ini, tarik napas, kamu tidak aneh. Daud di Alkitab juga gitu. Dan Tuhan mengerti banget. Mari kita belajar, marah itu manusiawi, tapi jangan dipelihara. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah karena nilai jelek, karena dibully, karena di rumah ribut, itu normal. Yesus juga pernah marah waktu lihat bait Allah dikotori. Tapi bahayanya, kalau marah dipendam, itu jadi pahit. Kalau marah dilampiaskan sembarangan, nyakitin orang. Solusinya, lampiasin aja ke tempat yang benar. Satu, cerita ke Tuhan. Teriak di kamar dan doa, Tuhan aku marah banget. Kedua, olahraga, nulis atau gambar. Buang energimu ke hal positif. Yang ketiga, ngomong baik-baik. Aku kesel karena apa? Jangan kasih iblis celah buat kamu makin rusak. Poin kedua, putus asa itu bohong. Harapanmu selalu ada di dalam Tuhan. Mazmur 42 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Putus asa itu bisikin apa? Kamu gagal, nggak ada yang sayang, nggak ada juga jalan keluar. Itu namanya bohong. Tanya ke jiwamu kayak Daud. Hai jiwaku, kenapa gelisah? Berharaplah kepada Allah. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, hari depan yang penuh dengan harapan. Putus asa itu lupa bahwa Tuhan belum selesai nulis cerita hidupmu. Bab ini mungkin gelap, tapi buku belum selesai. Poin ketiga, 3 langkah keluar dari lingkaran ini. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ke-7. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Pertama, jujur sama Tuhan. Nggak usah sok kuat. Bilang, Tuhan aku marah, Tuhan aku capek, Tuhan aku nyerah. Mazmur itu isinya orang curhat semua. Tuhan kuat menampung curhatanmu. Kedua, pegang janjinya Tuhan, satu janjinya Tuhan. Pilih satu ayat, tulis di handphone. Contohnya, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Baca tiap kali pikiran jelek itu datang. Lakukan satu hal, tindakan kecil. Kalau marah, minum air. Jalan 10 menit. Kalau putus asa, beresin satu hal kecil. Cuci satu piring. Hafal satu ayat. Tindakan kecil akan ngalahin rasa besar. Penutup, tantangan. Ingat 3 kebenaran ini. Perasaanmu valid. Tuhan gak marah kalau kamu marah dan sedih. Dia mau kamu bawa ke dia. Kedua, kamu tidak sendiri. Ibrani 13 ayat yang kelima. Tuhan tidak pernah ninggalin. Cari juga satu orang dewasa untuk buat curhat. 3. Ini sementara. 2 Korintus 4 ayat 17. Kesusahan ringan itu menghasilkan kemuliaan besar. Tantangannya bagaimana? Buatlah jurnal 2 kolom. Kolom 1, tulis yang bikin marah dan putus asa. Kolom kedua, tulis satu ayat penguat di sebelahnya. Doa 60 detik. Tiap kali kamu mau meledak, doa dulu, Tuhan pegang aku. Buat satu hal yang membuat kamu bersyukur. Tiap malam tulis satu hal yang baik. Sekecil apapun, latih mata melihat adanya harapan. Berdoalah, Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hatiku. Aku marah, aku capek, aku nyerah. Tapi hari ini aku pilih berharap kepada Engkau. Tolong tenangkan hatiku. Kasih aku kekuatan buat hari ini. Ingatkan aku bahwa Engkau punya rencana baik. Aku tidak mau menyerah. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Buatlah kalimat untuk dibawa pulang. Marah boleh, tapi jangan sampai menghancurkanmu. Putus asa boleh datang, tapi jangan menetap.
di antara marah dan putus asa, ada Tuhan yang bilang ke kamu, aku di sini. Kamu kuat ya. Satu hari, satu langkah, aku doain kamu. Shalom.